Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Pratama. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Konsep ruang adalah konsep yang berfokus pada lokasi dan distribusi keruangan, serta cara orang dalam mengatur dan mengelola ruang yang ditinggalinya. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, ataupun juga informasi dari daerah asal menuju ke daerah tujuan atau yang berasal dari suatu daerah menuju ke daerah yang lainnya. Syarat terjadinya interaksi antar ruang yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity antara suatu ruang dengan ruang yang lainnya saling membutuhkan sehingga mereka itu saling melengkapi. Kondisi ini saling ada dan dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah yang lainnya akan menghasilkan komoditas yang berbeda. Yang kedua, kesempatan antara atau interfering opportunity. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Syarat ini juga memerlukan biaya. Terdapat 3 bentuk interaksi antar ruang, yaitu yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan ataupun perpindahan manusia dari suatu ruang menuju ke ruangan yang lainnya. Contohnya adalah urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi, misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh, kita yang melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lain-lain. Yang ketiga adalah transportasi, adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Contoh adalah pengangkutan barang, perdagangan, dan juga yang lainnya. Contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah penduduk kota yang membeli bahan makanan dari desa. Yang kedua, penduduk desa yang datang ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang ketiga, petani menjual hasil sawahnya ke daerah yang lainnya. Yang keempat, wisatawan mengunjungi lokasi wisata yang berbeda pulau. Nah, kita ambil contoh adalah interaksi antara desa dan kota. Wilayah desa dan kota akan saling berinteraksi sangat erat dan saling melengkapi. Misalnya, penduduk kota membutuhkan bahan makanan yang ada di desa, yang berasal dari desa. Hal ini terjadi karena lahan pertanian di kota itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Dan penduduk perkotaan juga sedikit yang bekerja sebagai petani, sehingga penduduk kota akan sangat bergantung pada makanan dari wilayah pertanian di desa. Kemudian, penduduk desa juga dapat berinteraksi dengan wilayah perkotaan, misalnya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak terdapat di desa, seperti pendidikan dan administrasi pemerintahan.